Yuk Ganjar dan Graisa udah bawa kita ke keseruan jalan-jalan virtual ke Jawa Barat. Jadi nggak sabar ya jalan-jalan langsung. Oh iya, aku Firda dari Traveloka Experience. Hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Bapak Joshua Simanjuntak. Beliau adalah selaku pelaksana tugas Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yuk kita sapa langsung. Halo Pak. Selamat siang. Ya, apa kabar nih Pak? Baik. Baik ya, semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng di sesi Traveloka Lifestyle. Ini senang banget nih Pak, karena pertama kalinya Kemenparekraf bisa main ke kantor Traveloka. Gimana nih Pak kesannya dan pesannya nih? Wah, keren nih kantornya ya. Kalau pariwisata ya kantornya harus begini nih, kreatif kelihatannya ya. Anak muda banget ya Pak ya. Nah, kita juga hari ini selain bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Joshua, bakal ada sesi spesial karena kita mau launching salah satu produk terbaru dari Traveloka Experience, yaitu Online Experience. Mungkin untuk yang penasaran, apa sih Online Experience? Online Experience itu dari kita adalah menyediakan berbagai macam kelas secara online yang bisa diikuti siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Jadi hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Joshua nih mengenai pendapat Bapak mengenai Online Experience. Jadi kan tadi kita udah sharing-sharing ya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai Online Experience. Gitu. Mungkin bisa di-share Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat ya sekarang ini kan kita menghadapi apa yang dikatakan pandemi COVID-19. Ya memang pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang baik ya, tapi kalau dilihat dari satu sisi lagi, ini memberikan satu positivity ya. Artinya seluruh dunia itu menjadi fasih dengan digitalisasi. Kalau kita lihat perkembangan sekarang banyak sekali webinar ya, kelas online dan lain sebagainya, dan ini sangat menarik. Nah, bahkan kalau kita lihat experience pun juga menjadi digital, seperti misalnya musik ya, kita lihat banyak yang melakukan konser melalui digital ya, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa apa yang dilakukan oleh Traveloka melalui Traveloka Online Experience ini sangat tepat sekali. Apalagi kalau tadi dijelaskan bahwa Traveloka yang biasanya lebih kepada bisnis travel ya, sekarang sudah mau membantu UKM tidak hanya membukakan pasar, tetapi juga melakukan pelatihan ya, penguatan skills sampai pasarnya itu dibukakan ya, seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali, dan sekarang memang saatnya yang tepat ya, dimana hampir seluruh dunia sekarang relying terhadap digital untuk mendapatkan experience. Nah, kemudian juga ya, produk seperti Traveloka Lifestyle ya. Nah, memang traveling itu adalah bagian dari lifestyle ya. Dan lifestyle itu pun juga meliputi apa yang kita pakai sehari-hari ya dalam kehidupan kita. Nah, ini banyak yang disuplai oleh UKM. Nah, jadi tepat sekali ya membantu UKM mereka menjadi lebih baik ya. Kemudian diberikan akses kepada konsumennya. Ya, yang mana juga sebenarnya konsumennya yang memang konsumen dari Traveloka itu sendiri ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya, sangat membantu sekali UKM dengan program Traveloka Online Experience ini. Jadi tidak menghalangi walaupun di rumah aja tetap belajar hal-hal baru ya Pak ya? Iya, justru malah dengan adanya seperti kelas-kelas online ya, itu di rumah menjadi produktif. Nah, itu yang kita inginkan kan, jadi kita tetap bisa produktif. Nah, kalau sudah produktif, kita ingin punya nilai ekonomi. Nah, dibukakanlah pasar oleh Traveloka juga, jadi luar biasa lah kalau menurut saya. Terima kasih banyak nih Pak, semoga program Online Experience ini bisa berkontribusi ya Pak dalam pemulihan ekonomi kreatif di Indonesia. Ya,
Mungkin selanjutnya aku mau tanya-tanya juga nih mengenai program-program dari Kemenparekraf nih Pak dalam menghadapi the new normal. Ya, nah kalau beberapa bulan yang lalu ya, bulan Maret itu kita masuk ke tanggap darurat pandemik ya, kita mempelajari bagaimana sih kita menghadapi COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita memasuki fase kedua, itu tanggap darurat ekonomi ya, kalau dikatakan ya seperti itu. Artinya COVID ini banyak memberikan COVID ini banyak menerpa lah ya banyak menerpa usaha-usaha ya, banyak usaha-usaha yang akhirnya tutup ya, tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya karena kita harus bekerja dari rumah ya, seperti itu. Nah, tapi sekarang kita sudah memasuki fase untuk kita beradaptasi dengan COVID ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, kapan vaksinnya itu akan ditemukan, tetapi kita harus tetap produktif ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah mengajak kita semua untuk bergerak ya menuju masyarakat yang produktif tapi aman. Nah, sehingga sekarang yang kami lakukan adalah menyiapkan panduan bagaimana kita tetap produktif dan aman, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Minggu lalu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 382 tahun 2020 yang berisi panduan-panduan atau protokol-protokol terkait dengan kembali produktif secara aman ya, seperti itu. Nah, apa yang kami susun sekarang spesifik panduan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, berjalan bersamaan dengan itu, pada saat nanti ekonomi kita mulai bergerak ya, nah ini perlu tahapan ya. Tentunya kita mungkin perdagangan luar negeri ya, ekspor impor itu masih belum pulih kembali ya. Nah, disinilah pemerintah ya, kami juga di Kemenparekraf salah satu inisiator dari program ini, yaitu program Bangga Buatan Indonesia. Jadi konsepnya adalah kita ingin menstimulasi pasar konsumen ya, agar mulai menyerap produk buatan Indonesia ya. Oke, memang sekarang daya beli kita menurun, tetapi kita tetap mengkonsum produk. Nah, sangat-sangat diharapkan sekali ya, konsumsi dari setiap produk yang kita lakukan setiap hari itu membantu atau membeli produk Indonesia. Kenapa? Karena agar uang yang kita pakai untuk membeli itu kembali lagi kepada produsen di Indonesia ya. Jadi uang itu akan berputar di dalam ya. Nah, kalau kita lihat rule of thumb lah ya di retail. Di retail itu 40% itu biasanya kembali ke retail, tapi 60% itu kembali ke produk ke produsen ya. Jadi kebayang kalau kita membeli produk impor ya, hanya 40% yang kita punya, 60% itu akan kembali keluar. Nah, kita ingin semuanya tuh ada di Indonesia untuk menggerakkan kembali ekonomi Indonesia. Nah, itulah program Bangga Buatan Indonesia. Nah, kemudian di sektor pariwisata, sekarang yang terjadi di seluruh dunia, di pariwisata di seluruh dunia, kita berlomba-lomba bukan untuk mempromosikan fitur-fitur atau dari destinasi, tetapi kita berlomba-lomba mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap negara kita ya. Nah, ini bukan hal yang mudah ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya, ada di berita-berita dan lain sebagainya. Nah,
tapi kita harus punya satu program yang bisa membantu mengembalikan kepercayaan tersebut. Nah, program ini diberi nama Indonesia Care yang akan diluncurkan segera. Ya, Indonesia Care, I Do Care. Jadi tulisan Indonesia terus kemudian I Do Care. Ya, artinya siapapun yang akan datang ke Indonesia, we care. Ya, nah ini program kami pun juga merasa bahwa Traveloka online experience ini juga bisa sangat berperan ya untuk mempromosikan Indonesia Care ini ya, apalagi kalau melihat banyaknya traffic dari traveler yang ada di Traveloka, tentu bisa menyampaikan menyampaikan pesan-pesan yang baik tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu care ya, datanglah kembali ke Indonesia, kunjungi Indonesia ya. Seperti itu. Jadi keren banget ya Pak, Kemenparekraf ini udah menyiapkan berbagai macam hal ya untuk menyambut the new normal dan juga untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satunya tadi ada Indonesia Care, I Do Care, dan juga Bangga Buatan Indonesia. Jadi teman-teman, apalagi sekarang kan yang di rumah aja juga udah makin banyak yang kreatif bikin usaha, yang lain didukung nih untuk mendukung dengan membeli produk-produk lokal ya Pak ya. Iya. Membeli produk lokal. Betul. Dan datangi destinasi-destinasi di Indonesia. Iya. Ya. Jangan lupa teman-teman datangi destinasi di Indonesia dulu. Gitu. Jadi terima kasih banyak nih Pak untuk sesi ngobrol hari ini, seru banget. Kita doakan semoga Indonesia, terus sektor pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif cepat pulih juga dan terus berkembang ya Pak ke depannya ya, terlepas dari kondisi sekarang. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, sebelum sesi ini berakhir, mungkin boleh juga nih Pak di-share pesan-pesan dari Pak Joshua dan juga Kemenparekraf untuk teman-teman yang menyaksikan sesi lifestyle streaming ini dalam menghadapi pandemi ini Pak. Oke. Ya, yang jelas jangan menyerah dengan pandemi COVID ini ya. Terus aktif dan produktif. Gunakan waktu untuk belajar hal-hal yang baru atau mengasah skill yang kita punya. Bantu juga sesama kita dengan membeli buatan Indonesia. Dan yang terakhir, kalau sudah bisa melakukan perjalanan dan liburan, jangan lupa datang ke destinasi-destinasi di Indonesia yang keren-keren ya. Stay safe. Catat ya teman-teman dan stay safe. Terima kasih banyak ya Pak Joshua dan Kemenparekraf. Semoga sehat selalu dan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif cepat berkembang dan selalu berkembang. Terima kasih. Halo, nama saya Kenny. Saya salah satu mentor untuk Traveloka Experience. Profesi saya adalah di F&B, Food and Beverage, tapi saya fokusnya di bidang minuman. Nah, dengan platform online Traveloka yang saya sudah mulai mengajar ini, saya dapat menyampaikan ilmu jitu membuat minuman yang mudah dan langsung live di depan customer. Jadi mereka dapat mengikuti dan membuat minuman ini langkah demi langkah, dan enaknya karena saya bisa melihat mereka lewat Zoom, saya bisa melihat kalau mereka ada kesulitan atau ada pertanyaan, saya bisa berhenti sebentar lalu menjelaskan kembali. Platform ini juga bagus karena saya dapat memberi wawasan luas tentang dunia minuman, dari cerita-cerita yang berhubungan dengan minuman ini, ada sejarahnya juga, dan manfaat positif waktu mereka mengkonsumsi minuman ini. Karena platformnya online, ini juga enak karena saya bisa mencakup secara global atau satu Indonesia, dan customer enaknya bisa milih jam-jamnya untuk kelas-kelasnya yang cocok untuk mereka. Oke, jadi kelas saya udah ada jadwalnya untuk 2 bulan, yang versi mocktail. Itu mulai dari yang easy mocktail, lalu kita ada yang bikin jamu, kita ada bikin smoothie, pakai es krim, pakai kopi, lalu kita ada yang bikin teh, tapi versinya bersoda, ada bubble-nya. Lalu, of course, dari semuanya ini ada juga yang versi sehatnya. Saya buat resep untuk booster breakfast smoothie, jadi untuk menambah energi di pagi hari. Oke. Salah satu minuman
resep yang akan saya jelaskan hari ini adalah virgin strawberry watermelon margarita. Jadi ini versi non alkoholiknya dari margarita. Semuanya hampir mirip kecuali tidak pakai tequila. Jadi kita mulai saja. Kita siapkan dulu gelasnya dulu. Jadi kita akan memberi salt cream di bagian bibir gelas. Siapkan dulu lemon wedge. Lalu kita kasih lem biar nempel garamnya. Jadi diolesin bagian sini, bagian luarnya. Oke, lemnya udah siap, taruh dulu. Lalu garam. Jadi kita pakai tisu ya, biar rapi aja, dilipat seperti ini. Jadi ada garisnya di tengah. Kasih garamnya di tengah-tengah seperti ini. Oke, dirapiin. Jadi maksudnya tuh biar menjadi garis yang panjang. Oke. Lalu karena garamnya pakai yang rock salt kan besar-besar, jadi kita mesti hancurin dulu biar gampang nempelnya juga. Tapi tidak terlalu lembut. Kalau terlalu lembut, ntar garamnya seperti icing sugar, jadi asin banget. Ya. Lalu waktu diputar-putar, ditekan aja biar nempel. Oke. Lalu kalau ada ekses, diketok dari pantatnya nih, tok gitu. Nah, jadi seperti ini, sisihkan. Nah, ada sisa kan garamnya kan, jangan dibuang. Karena masih bersih, balikin aja ke dalam kontainer. Nah, udah beres. Oke, jadi gelas sudah siap. Lalu kita bikin minumannya, sangat mudah. Watermelon, ya semangka, kotak-kotak ini besar. Kalau mau ditimbang kira-kira 100 gram, masukin aja semua. Strawberry puree. Kalau tidak ada strawberry puree, bisa pakai frozen strawberry yang buah atau fresh, kira-kira 5 butir. Kalau di sini kita pakai 30 ml. Lalu lime juice, jeruk nipis 15 ml. Okay. Lalu yang membuat unik minuman ini adalah sirupnya, sirup agave atau agave nectar. Karena agave adalah bahan baku untuk membuat tequila, tapi ini tidak ada alkoholnya. Istilahnya bahan bakunya belum difermentasi dan belum disuling. Kental seperti ini berarti ini agavenya bagus. Kalau tidak punya agave bisa diganti dengan madu. Okay. Karena buahnya besar-besar, kita blender. Kalau bisa pakai hand blender seperti ini. Setelah semuanya sudah campur menjadi satu, tambahkan es batu. Jadi kita mau mendinginkan minuman ini. Kita juga siapkan gelas yang untuk serving dengan es batu juga. Sampai penuh, sampai ke atas ya. Seperti ini. Lalu kita shake, tutup ya. Kalau udah dingin, udah cukup. Kemudian kita serve, kita tuang ke dalam minuman. Selalu beri sisa jeda 1 jari, jadi kalau dibawa kemana-mana tidak gampang tumpah. Lalu kita bikin cantik, kita pakai garnish yang sudah disiapkan. Watermelon. Yang 3 juga boleh, biar keren. Lalu lime. Jadi virgin watermelon margarita kita coba. Enak, asin tapi segar belakangnya.
Satu lagi. Oke, thank you. Jadi ikutin aja kelas saya, kelas minuman di kategori masterclass untuk meracik minuman. Nama saya Kenny. Welcome to Traveloka Experience. Thank you.